Disabilitas Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom sahabat di sisi yang terkasih dalam Kristus. Dengan penuh sukacita, kami sahabat disabilitas Katolik dari seluruh Indonesia kembali hadir dalam program Dealsful. Di awal perjumpaan kita tadi, kita sudah mendengar satu lagu berjudul Hanya Debulah Aku. Lagu ini mengingatkan kita tentang siapakah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Sebagai manusia lemah, kita seringkali jatuh dalam pencobaan dan terjebak dalam dosa. Karenanya di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berbenah diri, mengintrospeksi diri,
dan bertobat dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan firman Tuhan. Sahabat di sisi, nanti kita akan mendengarkan bacaan Injil, puji-pujian, renungan, kesaksian, dan juga intensi serta riwayat santo yang akan dibawakan oleh sahabat disabilitas Katolik dari seluruh Indonesia. Baik sahabat di sisi, mari kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Dara Disabilitas Katolik dari Katedral Bogor. Selamat mengikuti. Bacaan Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom.
Sahabat Yesus yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak menghakimi kesalahan orang lain, melainkan kita harus berbenah dan segera bertobat. Baik sahabat di sisi, setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Maria Goretti, sahabat disabilitas Katolik dari Paroki Sebanban Raya, Kalimantan Selatan. Dilanjutkan dengan kesaksian pujian dari Suara Indah Finley, sahabat disabilitas Katolik dari Paroki Alam Sutra. Dan iman kita akan semakin diperteguh dengan renungan firman yang akan disampaikan oleh sahabat kita Hendri Buana dari Paroki Keramat Jakarta. Selamat mengikuti. Shalom dan selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Izinkanlah saya membagi cerita seputar kehidupan saya. Saya tunanetra sejak usia 2 tahun. Tapi saya pernah merasa ada di posisi yang sangat rendah, di mana saat itu saya merasa minder, putus asa, dan bahkan sangat menyerah, gampang menyerah. Itu semua dikarenakan oleh lingkungan sekitar yang menganggap saya adalah orang yang sangat bodoh, lamban, dan bahkan tidak mempunyai keistimewaan sedikit pun, seperti yang dimiliki teman-teman di sekitar saya yang mempunyai bakat menonjol, seperti pintar menyanyi, menari, musik, ataupun lain-lain. Sejak saat itu saya merasa sangat tidak berguna. Saya menyesal bahwa saya pernah terlahir sebagai disabilitas. Tapi saya mengalami mujizat Tuhan ketika saya mengunjungi perpustakaan. Waktu itu saya hendak membaca novel, tapi yang terpegang sama tangan saya adalah sebuah Alkitab. Saya pun tiba-tiba ingin membaca isi Alkitab tersebut. Setelah terbuka, saya sangat tertarik dengan sebuah ayat. Ayat itu diambil dari 2 Korintus bab 12 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab itu oleh karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungiku." Kemudian saya membuka Alkitab lain. Di sana pun terdapat ayat yang memberikan kekuatan yang lebih kepada saya, kekuatan yang baru. Ayat itu diambil dari Yesaya bab 43 ayat 4 yang berbunyi, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihimu, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Dari situ, saya berpikir bahwa saya merasa bahwa Tuhan bekerja melalui keinginan saya yang tiba-tiba untuk mengunjungi perpustakaan. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan itu bekerja pada saat kapanpun.
Kemudian selain itu, saya sungguh mengalami kasih-Nya juga ketika saya akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Jepang. Saya berhasil keterima untuk mengikuti program beasiswa belajar pijat ke sana, ke Jepang. Di sana pun saya merasakan bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar lingkungannya saya, di gereja, di sekolah, di asrama, karena mereka sangat peduli, sangat menghargai, menerima keberadaan saya, dan saya pun merasa sangat dicintai. Di gereja, saya pun dilibatkan dalam berbagai kegiatan di OMK, seperti penggalangan dana, ataupun bimbingan rohani, dan lain-lain. Saya pun dipercayakan untuk mengisi liturgi, seperti mazmur atau bacaan, pada saat-saat tertentu, sesuai giliran yang sudah ditentukan. Saya sangat bahagia, teman-teman. Karena itu, saya berpesan kepada teman-teman disabilitas. Mungkin saat ini ada teman-teman yang merasa minder, putus asa, atau bahkan gampang menyerah karena kondisi. Saya berharap mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan saat ini memberikan manfaat kepada teman-teman, dan semoga ayat yang menjadi pegangan saya saat ini boleh menjadi pegangan teman-teman juga. Karena itu, saya berharap agar mulai saat ini teman-teman bisa bangkit dan lebih berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu berjalan di depan kita. Karena itu, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan patah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kirim coba. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh damai sejahtera, dan selalu diberkati oleh Allah. Melalui siaran Diusful hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam bacaan ini, beberapa orang datang kepada Yesus menceritakan tentang kekejaman yang dilakukan oleh Pilatus, membunuh orang-orang Galilea ketika mereka sedang beribadah, sehingga darahnya tercampur dengan kurban persembahan. Lalu jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang-orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang-orang yang berdiam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, tanggapan yang diberikan oleh Yesus ini merupakan penolakan atas pola pikir dan pandangan orang-orang pada waktu itu. Sebab mereka sering kali mengait-ngaitkan penderitaan dengan dosa. Ketika seseorang mengalami suatu penderitaan, mereka menganggap itu semua akibat dari dosa yang telah mereka lakukan. Apalagi orang-orang Galilea ini mati dengan cara yang tidak wajar, sehingga mereka memberikan penilaian itu semua akibat dari dosa yang telah mereka lakukan. Bahkan besarnya masalah atau besarnya musibah yang mereka hadapi selalu diukur dari dosa yang telah mereka lakukan. Pola pikir dan pandangan yang seperti ini pun masih berkembang sampai dengan saat ini. Kita pun tidak jarang sering melakukannya juga. Ketika melihat orang lain mengalami kesulitan,
kita buru-buru memberikan penilaian atau menganggap kesulitan yang mereka alami itu akibat dari tidak diberkati oleh Tuhan, karena mereka hidup tidak di dalam Kristus. Tetapi hari ini Yesus jelas memberikan suatu penolakan atas pola pikir dan pandangan yang seperti itu. Yesus mengajak kita untuk menyadarkan diri kita masing-masing, sebab kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak luput dari dosa. Sehingga jangan terburu-buru memberikan penilaian atau menjudge orang lain. Hari ini Yesus mengajak kita untuk membangun rasa pertobatan. Apalagi saat ini kita berada di dalam masa Prapaskah. Gereja membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk mengintrospeksi diri kita, memeriksa batin kita. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita akui dan kita memberikan suatu penyesalan yang mendalam. Agar dari pertobatan itu, kita memulihkan relasi kita dengan Allah, dan pada akhirnya membuat kita merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih baik, yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Kemudian Kristus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggur miliknya. Berarti ia menanam di tanah yang terbaik. Ia pun berharap akan mendapatkan buah yang berlimpah dari pohon ara ini. Tetapi setelah menunggu selama 3 tahun, pohon ara ini sama sekali tidak berbuah. Lalu ia meminta kepada pengurus kebunnya untuk menebang pohon ini. Akan tetapi pengurus kebunnya meminta tuan ini untuk bersabar dan berjanji akan mencangkul dan memberikan pupuk yang banyak. Apabila dalam waktu 1 tahun pohon ara ini tetap tidak berbuah, maka layak untuk ditebang. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, hidup kita bagaikan pohon ara ini. Terkadang karena keadaan dan kondisi yang kita hadapi, kita pun sulit untuk berbuah. Namun, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menggambarkan Allah yang Maha Rahim, Allah yang tidak serta-merta menghukum dan menghakimi kita karena kita tidak mampu berbuah. Allah memilih untuk memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan menunjukkan buah dari pertobatan itu. Sedangkan kita yang menerima kesempatan ini, seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan, yaitu hendaknya kita mencangkul dan memberikan pupuk yang banyak. Mencangkul berarti kita mau memasukkan hal yang baru dalam pohon ini. Kita pun ingin memasukkan hal yang baru dalam hidup kita, yang bertujuan untuk menyuburkan iman kita. Kita pun tidak ingin memberikan pupuk yang hanya sekedar banyak, tetapi juga mau pupuk yang terbaik. Itu semua dapat kita peroleh ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Allah, melalui doa, melalui firman-Nya, dan setia dalam melakukan setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika kita mampu merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita, hendaknya kita pun setia dalam pewartaan dan kesaksian akan Tuhan. Seperti yang dibagikan oleh Maria Goretti pada siaran Useful hari ini, kesaksian iman yang luar biasa. Bagaimana pada awalnya Maria Goretti merasa seperti pohon ara yang tidak dapat berbuah karena keadaan dan kondisi disabilitasnya. Namun lantas keadaannya tidak membuat Maria Goretti menutup diri dan tidak berbuat apa-apa. Justru ia mau masuk dalam rencana Allah dalam hidupnya. Ia mau membuka diri akan firman Tuhan, yang pada akhirnya firman itu juga yang memberikan kekuatan kepada Maria Goretti untuk melewati setiap proses dalam hidupnya, menjadi kekuatan. Dan kini Maria Goretti dapat menunjukkan buah dari imannya itu, baik melalui kehidupannya sehari-hari, baik melalui pelayanannya di gereja,
dan kini memberikan kesaksian iman yang menguatkan kita semua. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak apabila merasa terberkati dan tergerak untuk membagikan kesaksian iman, dapat menghubungi call center di sisi di nomor WhatsApp 0812 5050 4274. Pewartaan dan kesaksian iman kita tidak akan pernah sia-sia, sebab itu adalah buah iman yang kita miliki yang dapat memberikan kekuatan dan peneguhan kepada yang mendengarkannya. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, tidak mensia-siakan waktu untuk kita dapat berbuah dalam hidup ini. Bagaikan pohon ara, harusnya kita dapat terus berbuah dalam hidup kita, agar kapan saja ketika Tuhan datang dalam hidup kita ingin memetik buah, kita sudah siap untuk memberikan buah yang terbaik bagi Tuhan. Teruslah mencangkul, teruslah memberikan pupuk yang terbaik dan menyirami iman kita dengan firman, dan tidak jemu-jemu membagikan kesaksian iman dalam hidup kita. Semoga terang kasih Tuhan selalu membimbing setiap langkah hidup, karya dan pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi.
sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi. Hari ini sampai akhir nanti. Berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi api abadi. Hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Sahabat di sisi yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat memberkati dari Maria Goretti, pujian yang indah dari Finley, dan renungan yang sangat meneguhkan dari Bro Hendry Buana. Mari sekarang kita dengarkan riwayat hidup Santo Stefanus yang akan dibacakan oleh Agung dari Paroki Katedral Bogor, pujian yang indah dari Rafaela, sahabat disabilitas Katolik dari Paroki Katedral Samarinda, Kalimantan Timur, dan kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bro Michael Valentino dari Paroki Bidara Cina, yang akan mendoakan intensi doa-doa dari teman-teman yang sudah masuk di redaksi DS World. Shalom Sobat di Sisi, hari ini Agung mau menceritakan kisah riwayat hidup Santo Pelindung Agung, yaitu Santo Stefanus. Pertama, latar belakang Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah salah satu dari 7 diakon pertama dalam gereja pertama. Ia dikenal sebagai martir pertama dalam kekristenan dan sering disebut sebagai proto-martir atau martir pertama. Namanya berasal dari bahasa Yunani Stepanos yang berarti mahkota. Stefanus adalah seorang Yahudi Helenistik atau Yahudi yang berbahasa Yunani dan kemungkinan besar berasal dari diaspora Yahudi. Ia memiliki iman yang kuat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedua, Stefanus sebagai diakon dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-6. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, jumlah murid bertambah pesat. Namun ada keluhan dari orang-orang Yahudi Helenistik bahwa janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, para rasul memilih 7 orang beriman dan penuh Roh Kudus untuk melayani, sehingga para rasul bisa lebih fokus dalam pewartaan firman. Stefanus termasuk dalam 7 diakon yang dipilih bersama dengan Filipus, Prohorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka ditumpangi tangan oleh para rasul dan diutus untuk membantu pelayanan bagi jemaat. Ketiga, Stefanus berkhotbah dan ditangkap. Dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-15. Stefanus tidak hanya melayani dalam tugas diakonal, tetapi juga aktif berkhotbah. Ia penuh dengan iman dan kuasa, serta melakukan mukjizat di antara orang-orang. Keberaniannya dalam memberitakan Injil menimbulkan kemarahan di kalangan orang Yahudi, khususnya dari sinagoge atau orang-orang libertini. Para penentangnya tidak dapat membantah kebijaksanaannya dan kuasa roh yang ada padanya.
Oleh karena itu, mereka memfitnahnya dengan tuduhan menghujat Musa dan Allah. Tuduhan ini sangat serius dalam hukum Yahudi. Mereka menghasut rakyat tua-tua dan ahli Taurat untuk menangkap Stefanus dan membawanya ke mahkamah agama atau Sanhedrin. Keempat, pembelaan Stefanus di hadapan mahkamah agama dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 1 sampai 53. Dalam sidang di hadapan mahkamah agama, Stefanus memberikan pembelaan dengan panjang lebar. Ia menceritakan sejarah keselamatan umat Israel mulai dari Abraham, Yusuf, Musa hingga para nabi. Ia menekankan bagaimana umat Israel berulang kali menolak utusan Tuhan dan pada akhirnya menolak Yesus Sang Mesias. Pidatonya semakin tajam ketika ia menegur para anggota Sanhedrin dengan mengatakan bahwa mereka selalu menentang Roh Kudus dan telah membunuh yang benar, yaitu Yesus. Kelima, Stefanus dirajam sampai mati. Dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60. Ucapan Stefanus membangkitkan kemarahan besar. Mereka menyeretnya ke luar kota dan mulai merajamnya dengan batu. Saat itu Stefanus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Mendengar hal ini, orang-orang menutup telinga mereka dan menjerangannya dengan lebih ganas. Sementara mereka melemparinya dengan batu. Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lalu sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia berseru, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka." Setelah berkata demikian, ia meninggal dunia. Salah satu saksi yang menyetujui perajaman itu adalah seorang muda bernama Saulus. Saulus yang kemudian bertobat dan menjadi Rasul Paulus. Keenam, makna dan warisan Santo Stefanus dalam Gereja Katolik. Sebagai martir pertama, Stefanus menjadi teladan iman, keberanian, dan kasih yang luar biasa. Sikapnya yang menyerahkan nyawa demi Kristus dan doanya bagi para algojonya mencerminkan semangat Kristus sendiri saat disalib. Gereja Katolik menghormatinya sebagai santo dan menetapkan 26 Desember sebagai hari perayaannya. Ia sering digambarkan mengenakan pakaian diakon dengan batu-batu di tangannya atau di atas kepalanya sebagai simbol kematiannya. Kesimpulan, Santo Stefanus adalah teladan iman yang kokoh, keberanian dalam memberitakan Injil, serta kasih yang tak terbatas bahkan terhadap musuhnya. Kisahnya menginspirasi umat Kristen sepanjang sejarah untuk tetap teguh dalam iman, meskipun menghadapi penganiayaan. Santo Stefanus, doakanlah kami. Demikian kisah Santo Stefanus dari saya. Terima kasih. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kings,
all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began, above all kingdoms, above all thoughts, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the storm, you live to die, rejected and alone like a rose, trample on the ground you took before. And for me, above all, crucified, lay behind the storm, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground you stood before. And Lord, me above all, like a rose, trample on the ground you took before. And thought of me above all. Sebelum kami menyampaikan doa permohonan dan intensi kami pada hari ini Bapa, biarlah kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang disadari maupun yang tidak kami sadari. Biarlah kiranya hati kami Engkau bersihkan melalui kuasa darah Yesus Kristus Putramu yang tercurah di atas kayu salib. Dan biarlah kiranya Engkau melayakkan kami di hadirat-Mu dan melayakkan hati kami, supaya hati kami menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus untuk bernaung. Ya Bapa, kami ingin berdoa bagi proses kesembuhan dan pemulihan Mami dari Cirahel yang pada saat ini telah menjalani operasi dari patah tulang tangannya Bapa. Engkau berkati dan Engkau jamah melalui kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Putramu, supaya proses pemulihan dapat terjadi sesegera mungkin dan beliau dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, tanpa kekurangan apapun. Juga untuk kesembuhan dari Mbak Maria Magdalena, putrimu yang terkasih dan saudari kami yang sangat kami cintai. Beliau pada saat ini mengalami tumor di otaknya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menjamah melalui kuasa Yesus Kristus Putramu, supaya kesembuhan boleh terjadi pada beliau, dan juga biarlah Engkau memberkati beliau dalam pergumulannya. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan bagi beliau untuk menghadapi operasi yang
yang kedua Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati operasinya nanti Bapa, supaya dapat berjalan dengan baik. Engkau berkati para medis, dokter yang akan menangani beliau Bapa, supaya mereka dapat menangani beliau, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan beliau. Dan juga untuk suami dari Mbak Maria Magdalena, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penerangan hati melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan berikan kebijaksanaan agar beliau bisa menjalani dan menunaikan tugas sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik dan takut akan Tuhan. Kemudian untuk Finley yang pada saat ini telah menjalani operasi Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati dan menjamah, supaya melalui kuasa Yesus Kristus Putra-Mu dan melalui bilur-bilurnya, luka hasil operasi dan pasca operasi dapat dipulihkan dan rasa sakitnya dapat hilang Bapa. Biarlah kiranya melalui kuasa Yesus Kristus Putra-Mu dan mujizatnya, kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi sesegera mungkin, dan berkati hasil operasinya Bapa, supaya hasil operasinya bagus dan sempurna tanpa adanya kekurangan apapun, supaya beliau dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa kekurangan apapun. Pun kami tidak lupa berdoa untuk pemulihan pasca perawatan intensif akibat pembengkakan jantung yang dialami oleh Alvin Elwan. Biarlah kiranya Engkau menjamah dan memberkati beliau Bapa, supaya pemulihan boleh terjadi melalui kuasa Yesus Kristus Putra-Mu, dan oleh bilur-bilurnya Alvin Elwan dapat kembali dipulihkan tanpa adanya kekurangan apapun. Dan biarlah kiranya beliau diperkenankan kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan yang sehat. Yang terakhir kami mohon bagi keselamatan jiwa-jiwa dari saudara-saudara kami yang terkasih, Bapak Maximilian Arifin, ayahanda dari Ibu Susana Arifin, dan juga Bapak Sugiharto, ayahanda dari Ibu Setiorini. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka Bapa, supaya melalui kasih karunia-Mu mereka boleh diselamatkan, dan lindungilah mereka dari api neraka, serta lepaskan mereka dari api penyucian apabila mereka sedang bergumul dalam api penyucian. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus Putra-Mu membersihkan mereka dari kuasa maut, dan biarlah kiranya mereka boleh keselamatan di surga bersama dengan Bunda Maria, para malaikat, orang kudus, dan Bapa Santo Yosef, menjadi pendoa dan juga memuliakan serta memuji anak domba Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami yang masih berziarah di dunia ini boleh senantiasa serta dalam doa dan lindungan dari para orang kudus dan juga jiwa-jiwa yang telah berkumpul dalam kerahiman-Mu. Biarlah kiranya Kau menerima mereka dalam cahaya wajah-Mu, supaya Kau memperkenankan melalui kebahagiaan abadi di surga. Amin. Dalam ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah
jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sahabat di sisi, dengan lagu penutup Mukjizat Masih Ada, maka berakhirlah program Diosful kita edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat dimanapun sahabat di sisi berada. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiada